Tapi siapa yang tahu aku? Yang terhormat Bapak Dr. Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Yang terhormat Ibu Edowati dari Fisip Usul beserta rombongan, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling, anak-anak kami, Pak Dirjen, mereka ini ketua-ketua kelas, sekretaris-sekretaris kelas, bendara-bendara kelas yang kami undang. Sebenarnya tadi pagi berpenuh ini, izin Pak Dirjen, menurut informasi jam 1 udah penuh, tapi dengan mungkin satu dan lain hal, inilah yang tersisa Pak Dirjen. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terhormat anak-anak kami semuanya yang kami sayangi dan insya Allah jadi kebanggaan kita bersama. Hadirin hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas nama keluarga besar SMP Negeri 3 Medan, kita sampaikan ucapan selamat datang. Untuk pertama kali barangkali seorang dirjen berkunjung ke sekolah kita ya, Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian. Kami merasa sangat. Saya sudah mengenal beliau ini cukup lama, sejak menonton Metro TV. Tapi di Metro TV seperti ini. Jadi kami pilih foto terbaik. Saya mendownload foto ini, Bapak dan Ibu. Tapi sekarang sudah makin ganteng ya dengan jenggotnya, semakin matang. Rambutnya juga sudah semakin homogen. Menandakan Bapak Ibu sudah syarat dengan pengalaman. Tadi saya bincang-bincang dengan teman saya, alumni Fisip USU juga di Jakarta, kebetulan tetangga di kampung, Ainal Sapiun namanya, Pak Dirjen. Aduh, salam sama Pak Dirjen. Saya kenal dengan beliau, aktivis kampus kami dulu itu. Bapak Ibu, beliau ini juga seorang mahasiswa berprestasi di masanya. Pernah jadi wartawan di berbagai media. Saya dengar di Harian Waspada, Pak Dirjen. Kemudian Republika, benar Pak Dirjen ya. Kemudian masuk ke Metro TV. Bahkan talenta beliau menghantarkan ke posisi sekarang. Bapak dan Ibu, untuk tidak berlama-lama lagi, sebelum Pak Dirjen tentunya Bu Edo dulu ya. Beliau juga seorang akademisi dari Universitas Sumatera Utara. Ada Ibu sekalian, banyak sekali yang kita banggakan dari sekolah kita ini. Kalau Pak Dirjennya, saya googling tadi, alumni SMP Negeri 53 Pak Dirjen. Oh 95 Jakarta. Ya, pernah juga jadi siswa SMP Pak Dirjen kita ini, kayak kalian. Tapi SMP-nya nggak SMP 3 Medan, SMP 95 Jakarta. Nanti sesudah Bu Edo, nanti mari kita simak, kita dengarkan bagaimana Pak Dirjen kita ini dari bawah. Betul-betul menurut Bu Edo, orang yang
berjuang dari bawah sampai ke eselon 1 di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selamat siang menjelang sore ya sayangnya. Ini karena sayangnya karena melihat ini anak-anak kalau tadi udah dijelasin sama Pak Kepala Sekolah, saya angkatan 87. Jadi kalau 2023 kurang 87 udah berapa tahun? Berapa tahun saya? Hah? Angkatannya berapa? Udah 35 tahun saya ini ninggalin SMP 3. Dulunya SMP 3 ini dari kayu. Jadi kita masih bisa ini ngintip-ngintipin sebelah-sebelah. Kebetulan saya dari SMP 3 kemudian di SMA, saya pernah di SMA sebelah, SMA 5. Tapi karena ibu saya ngajar di SMA 1, jadi 1 semester saya dipindahkan ke SMA 1. Jadi 2 alumni saya bisa di SMA 5, kemudian di SMA 1. Setelah itu baru saya di Fisik USU kuliahnya. Disitulah baru ketemu Pak Dirjen sekarang. Nah, Pak Dirjen, karena saya 1 alumni, saya kenal banget sama Pak Dirjen. Nah, karena tahu gimana perjuangan dia menjadi Dirjen. Nah, nanti ditanya sama Pak Dirjen itu apa sih? Kok bisa sih temenan sama menteri? Karena saya bilang dulu, enak ya Pak Dirjen bisa kenal sama menteri-menteri, sama presiden lagi. Kalau sama presiden hampir tiap hari ketemunya Pak Dirjen. Nah, nanti bisa ditanyain. Nah, itu dari saya. Makanya nih sekarang saya pingin Pak Dirjen ke SMP 3 untuk sharing pengalaman. Gimana sih caranya bisa sampai seperti Pak Dirjen ini? Ya, saya persilakan. Bang Usman, kita panggil Bang Usman aja. Ya. Terima kasih Ibu Edo, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru, adik-adik sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sehat, salam sejahtera buat kita sekalian. Saya senang sekali bisa berinteraksi, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dengan Ibu Bapak Guru dan adik-adik sekalian. Saya sebetulnya ingin bicara sedikit tentang salah satu tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika soal literasi digital. Tetapi nanti itu di bagian kedua. Di bagian pertama sesuai dengan pesan Edo tadi, saya cerita sedikit tentang pengalaman. Pengalaman ya saya tentu dari SD lah ya. Saya tidak pernah TK. Jadi saking jeniusnya jadi langsung SD waktu itu. SD saya itu pernah bukan 6 tahun ya, tapi 6 tahun lebih. Karena waktu itu ada penyesuaian bulan puasa supaya pas puasa itu pas libur jadi diperpanjang waktu itu. Jadi saya mengalami SD itu 6 tahun lebih sebetulnya. SD saya SD negeri Sungai Bambu, itu nama kelurahan di Jakarta, mau 3 pagi, karena ada yang pagi ada yang siang di sekolah saya itu. Sekolahnya bertingkat, kelasnya banyak sekali, crowded, ribut, kalau mau beli jajanan antri begitu. Dan saya waktu itu SD pernah, dulu ada program dokter kecil namanya, dokter kecil, jadi kita itu jadi pelopor kesehatan di
sekolah, memberikan pemahaman kepada teman-teman sekelas kita, karena dari satu kelas itu cuma 2. Kita dilantik oleh Gubernur DKI waktu itu, ya, Pak Cokro Pranolo namanya. Nanti dilihat Pak Cokro Pranolo itu mungkin generasinya kakek, nenek, adik-adik sekalian ini. Lalu saya SMP 95. Di SMP waktu itu ya 95 Jakarta. Saya tinggal di Tanjung Priuk. Tanjung Priuk itu kayak Belawan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, di SMP itu saya waktu itu ada, sekarang saya tidak tahu ada istilah apa ya, NEM ya, nilai Eptanas murni begitu. Itu saya di SMP yang tertinggi waktu itu NEM saya. Karena ya belajar, saya gemar sekali membaca, saya gemar sekali menulis. Kemudian di SMA itu, di SMA saya SMA 15 Jakarta itu terkenal dengan grup Trio Libels. Trio Libels, makanya 15 Libels itu singkatan dari 15. Ya, ada Roni namanya, mungkin pasti nggak, Yani, Edwin. Ya, Yani sudah meninggal. Edwin menjadi PNS di Kementerian Keuangan. Yani wira swasta, Roni wira swasta. Saya di SMA itu dapat, jadi kalau di SMA 15 itu sistemnya memang agak berbeda dengan yang lain. Jadi yang nilainya tinggi-tinggi itu di kelas 1, kelas 1 saja itu sampai 15. 11 sampai 115. Yang 11 itu yang nilainya tertinggi. Kemudian di SMA sudah ada penjurusan. Saya masuk jurusan fisika. Jadi 2 fisika 1, kemudian kelas 3 fisika 1. Itu kumpulan yang disebut kalau di SMA saya itu anak-anak pinter lah, yang matematikanya jago, kimianya jago, fisikanya jago. Tetapi memang saya sendiri passionnya itu tidak di eksa. Passion saya, passion itu apa ya? Artinya bakat, niat dunia yang bakat, dunia yang kita sukai lah begitu. Waktu SMP sampai SMA saya menggemari bahasa. Jadi saya belajar bahasa Inggris secara mandiri maupun lewat kursus-kursus begitu. Belajar buku-buku dan nilai saya bahasa Inggris baiklah. Tapi di SMA saya tidak ada jurusan bahasa. Jadi waktu itu di SMA ada 5 jurusan. A1 itu fisika, A2 biologi, A3 sosial, A4 itu bahasa, A5 itu agama. Itu waktu zaman menterinya Nugroho Noto Susanto namanya. Saya masuk SMA itu tahun 85. Nah, karena tidak ada jurusan bahasa, di SMA lain ada, tapi saya agak sungkan juga untuk pindah. Nah, akhirnya saya ikut psikotes, dan disarankan dari hasil psikotes itu saya masuk jurusan fisika. Karena saya tanya sama psikolognya, kenapa saya disarankan ke fisika begitu, kan yang dekat dengan bahasa mestinya sosial ya, A3 begitu. Oh, karena nilai teknik mekanik, jadi ada bagian tentang teknik mekanik itu yang paling tinggi di atas rata-rata katanya. Makanya saya disarankan masuk fisika. Jadi cocok ini nanti kamu kalau kuliah masuk ambil jurusan mekanika atau teknik mesin, kurang lebih seperti itu. Tapi saya nggak suka dengan itu. Maka waktu ujian masuk perguruan tinggi, saya memilih jurusan bahasa. Saya memilih jurusan bahasa Jepang. Terdamparlah saya di UI, Universitas Insya Allah, Universitas Indonesia.
jurusan bahasa Jepang. Bahasa Jepang, saya belajar 1 tahun bahasa Jepang, tapi ternyata nggak cocok juga ternyata begitu. Saya kesulitan belajar huruf kanji ya. Kalau bahasa Jepang itu ada 3 jenis huruf, ada hiragana, ada katakana, ada kanji. Nah, kanji itu jumlah hurufnya banyak dan kombinasinya itu bisa bermacam-macam. Akhirnya saya 1 tahun saja kuliah di UI, kemudian saya keluar dan ikut ujian masuk perguruan tinggi lagi, memilih USU dan UNER waktu itu, diterima di USU. Saya pilih jurusan ilmu komunikasi, dua-duanya, di USU komunikasi, di UNER komunikasi, saya diterima di USU. Kenapa saya memilih jurusan komunikasi? Karena saya gemar menulis, saya akhirnya merenungkan sebetulnya saya mau apa sih begitu ya. Dulu masuk jurusan fisika juga setengah-setengah hati begitu karena mau jurusan bahasa, tapi udah kuliah di bahasa juga keluar. Jadi saya merenung. Waktu merenung-renung itu saya suka lihat itu wartawan di lapangan ya, bawa kamera, kok keren kayaknya begitu. Boleh pakai celana jeans yang bolong dengkulnya ya kan gitu ya. Ada yang pakai sandal, enak banget saya bilang. Nggak kayak orang kantoran nih, kerja jadi wartawan begitu. Akhirnya saya tanya sama teman kuliah saya di Sastra Jepang UI, kalau mau jadi wartawan itu sekolahnya apa? Sekolahnya komunikasi katanya. Akhirnya pilihlah saya jurusan komunikasi. Ternyata dunia saya di situ begitu. Dunia saya adalah dunia tulis menulis dan jadilah saya wartawan. Pernah menjadi wartawan waspada, tapi cuma 2 minggu karena saya harus ke Jakarta ikut tadi perlombaan mahasiswa berprestasi tingkat nasional, gitu. Nah setelah itu ya sudahlah, karena baru 2 minggu kok sudah mangkir kan, diberhentikan lah. Sebelum diberhentikan saya mau berhentikan diri aja begitu. Diwaspada waktu itu. Akhirnya ya saya ikut ke Jakarta 2 minggu waktu itu. Kemudian saya balik lagi ke USU menyelesaikan skripsi saya. Kemudian saya sempat mengajar sebagai seperti Edo ini ya, di USU sambil terus menulis buat koran-koran di Jakarta maupun di Medan, terutama di Medan. Nah dalam masa setahun mengajar itu tahun 94 ke 95 ada lowongan di koran Republika. Saya diajak teman juga, saya nggak tahu ada lowongan itu karena sempat berubah itu saya di semester 5. Di semester 5 saya kepingin jadi dosen tuh karena diajak, dipengaruhi oleh salah satu dosen. Dia lihat nilai kalau di kuliahan itu nilainya 3 itu udah bagus lah. Nilai maksimal 4 ya kalau di kuliahan. Sudah kamu jadi dosen saja, jadi asisten saya dulu gitu. Akhirnya saya jadilah asisten dosen. Jadi asisten dosen, kemudian ada lowongan di Republika, saya melamar, ikut tes di Jakarta selama 2 minggu, dan saya lulus di Republika. Berangkatlah saya ke Republika dengan kesedihan yang sangat mendalam karena harus meninggalkan kota yang sudah memberi saya ilmu dan memberi saya istri juga, karena istri saya dari sini begitu. Akhirnya ya sudah bekerja di Republika selama 5 tahun. Kemudian Metro TV berdiri, saya pindah ke Metro TV, ke Media Group. Di Metro TV itu saya 21 tahun bekerja di Metro TV. Di Republika saya 5 tahun. Nah waktu dalam pekerjaan saya di Metro TV, saya kemudian diminta tahun 2018 ketika saya sedang naik haji, saya ditelepon diminta menjadi tim kampanyenya Pak Jokowi. Saya diminta jadi tim kampanye Pak Jokowi dan gak main-main, saya diminta jadi
Direktur Komunikasi Politik. Saya juga heran begitu, kenapa ya? Kok saya oke lah masuk tim kampanye tapi yang di bawah-bawah aja begitu. Ya mungkin karena pengalaman saya di media, akhirnya saya didaulat lah begitu, diminta jadi direktur komunikasi politik. Saya sempat bimbang waktu itu, apa iya saya bisa masuk ke politik, karena selama ini saya kan ya sebagai wartawan lah, tanya sama istri, sama ibu, dilarang, kenapa masuk ke politik. Saya sampaikan, saya kan masuk ke politik bukan sebagai caleg begitu ya, atau sebagai calon wali kota, calon presiden, calon gubernur, tapi justru di tim saja. Ya tetap juga ibu saya sama istri saya bilang nggak usah lah, katanya begitu. Nah, terus saya tanya anak saya itu kuliahnya di Unpad jurusan ilmu politik, makanya dia langsung bilang udah masuk aja, katanya begitu. Akhirnya saya tergabunglah dalam tim kampanye. Nah disitulah saya mengenal Pak Jokowi. Kalau ke makan durian ke Sibolang, lihat deh di videonya itu. Ada saya lagi makan durian dengan Pak Jokowi. Itu tahun 2019. Saya kalau ke Sibolang pertama bukan pesen durian, saya lihat dulu videonya itu. Masih ada nggak gitu kan? Kalau nggak ada saya akan protes gitu. Tapi masih ada. Tadi malam Pak Jokowi juga makan durian di Sibolang, tapi saya nggak diajak. Saya nggak diajak gitu kan. Nah, waktu belum masuk di pemerintahan malah diajak saya gitu sebagai tim kampanye. Nah di sistem pemerintahan sekarang untuk jabatan eselon 1 ini dibuka juga buat umum, bukan cuma buat PNS. Dibukalah buat umum, siapapun dari swasta yang memenuhi syarat usia, syarat pendidikan, syarat pengalaman itu bisa melamar. Nah, melamarlah saya, ada lowongan menjadi Dirjen IKP Kominfo, begitu kira-kira. Saya melamar, adalah tes, banyak sekali tesnya. Tes bikin makalah, tes psikotes, tes wawancara. Ya saya lolos terus di beberapa tahap, sampailah di tim penilai akhir, TPA namanya. Tinggal 3 orang dari pesertanya 171 waktu itu. Kebanyakan memang PNS, baik dari Kominfo sendiri yang mau naik jabatan dari eselon 2 ke eselon 1 maupun dari kementerian lain. Ada juga dari luar, ada yang dosen, ada yang pengamat begitu, ada dari swasta. Tinggallah 3 orang waktu itu. Masuk ke tim penilai akhir. Tim penilai akhirnya itu presiden, wakil presiden, menteri Pan-RB, menteri sekretaris negara, kemudian Seskap, sekretaris kabinet, kemudian kepala BIN, Badan Intelijen Negara, dan menteri teknis, dalam hal ini menteri Kominfo. Berundinglah 7 orang ini mendiskusikan siapa ini yang paling cocok, gitu kan. Akhirnya terpilihlah saya, mungkin karena saya pernah makan durian di Sibolang sama presiden. Terpilihlah saya, maka jadilah saya dirjen, begitu ceritanya. Banyak yang tanya, kok bisa begitu? Ya saya sebutkan bahwa ini istilahnya lelang jabatan, open bidding begitu kan, open bidding. Nah di pemerintahan kita sekarang ini ada 3 eselon 1 yang berasal dari luar, bukan PNS, bukan pejabat di kementerian lembaga. Yang pertama itu ada di Kominfo, Dirjen Aptika itu aplikasi informatika. Yang kedua, Dirjen Kebudayaan di Kemendikbud. Yang ketiga saya. Nanti besok-besok mungkin ada lagi yang lain. Kita tidak tahu siapa presidennya 2024-nya. Merit system itu orang dipilih menjadi
pejabat itu karena kompetensinya, bukan karena kedekatan, karena diangkat, ditunjuk, begitu. Tetapi melalui proses ujian. Ini yang namanya merit system, atau disebut juga meritokrasi. Nah, di pemerintahan kita mulai hal seperti itu dilakukan. Di Kominfo sekarang juga sedang ada lelang jabatan Dirjen PPI. PPI itu Pos dan Penyiaran Informatika. Di tempat lain, di kementerian lain juga ada. Ada lagi satu lagi, saya lupa, Dirjen yang baru yang dari swasta, dari luar, itu Dirjen Imigrasi. Jadi sudah ada 4 ini di pemerintahan ini. Nah, itu ceritanya. Kalau ditanya kenapa bisa seperti itu, ya saya kira tentu saja belajar. Mungkin Edo bisa cerita bagaimana kegilaan saya membaca. Ya, teman-teman di kampus itu tahu saya ini kutu buku, suka membaca. Di perjalanan saya baca. Kita mau jalan ke misalnya ke mana, Danau Toba, untuk ada utama HND misalnya, atau ospek mahasiswa baru, saya dalam perjalanan itu saya selalu baca. Nah, besarnya adalah saya kalau boleh sarankan adik-adik ini, rajinlah membaca. Teruslah belajar, jadilah pembelajar seumur hidup. Bahkan saya jadi dirjen pun saya masih baca. Masih baca buku. Saya sedang baca buku sekarang, judulnya bahasa Inggris ya. Saya sekarang biasanya bacanya bahasa Inggris. Buku-buku bahasa Inggrisnya sudah kurang saya baca begitu. Karena itu melatih juga kita memahami bahasa Inggris. Karena dalam banyak hal saya harus bicara dalam bahasa Inggris, maka saya melatihnya adalah dengan membaca dan mendengar. Kemarin di Hari Pers Nasional juga ada seminar internasional, dan saya jadi pembicara ya dalam bahasa Inggris kita bicara. Nanti tanggal 31 Maret saya diundang ke Columbia University di Amerika untuk juga bicara tentang media di Indonesia dan platform digital, media sosial. Nah, membaca itu penting, haruslah saya kira ya. Ini yang Muslim kan tahu ayat pertama yang turun itu kan Iqra ya, sekali ajaran yang menyuruh kita untuk belajar, untuk membaca. Dengan membaca kita bisa berubah. Ada seorang penulis penerima hadiah Nobel dari Turki. Kita berduka atas gempa yang terjadi di Turki dan Suriah. Namanya Orhan Pamuk. Nah, Orhan Pamuk ini bilang, satu ketika saya baca buku dan saat itulah hidup saya berubah. Jadi baca buku yang tentu saja buku yang baik, komik juga boleh kalau baik gitu. Baca Terelie atau ya novel-novel itu oke, saya kira, karena novel itu sebetulnya kan bercerita tentang kehidupan juga, cerita tentang kehidupan walaupun itu adalah cerita fiksi. Saya juga gemar baca novel. Walaupun sekarang sudah jarang, koleksi set novel saya itu banyak. Dan yang kedua, kalau boleh saran, nah baca buku, jangan baca ini, ya, jangan baca di HP. Baca di HP itu yang terserap ke dalam otak kita itu sedikit saja. Kenapa kalau baca di HP nih, misalnya download apa ya, artikel ataupun apa, lagi baca di HP ini tiba-tiba masuk WA, notifikasi WA kan, terganggu, kita pindah lagi begitu. Tapi kalau baca buku tidak, perhatian kita itu
akan tertuju pada buku. Kemudian baca HP ini mata rusak ya, mata terganggu lah. Terus kemudian banyak nulis di WA, di HP juga bikin tulisan jelek gitu. Saya tulisan saya makin jelek sekarang ini. Iya, tulisan tangan. Dulu saya waktu SD kan ada belajar menulis kasar ya, menulis kasar halus itu ya. Saya perhatikan generasi sekarang itu tulisan jelek-jelek loh. Mungkin karena banyak tulis di WA itu ya. Nah karena itu tetap itu, karena katanya tulisan tangan itu yang bisa menunjukkan kepribadian kita pada dasarnya. Katanya begini, dulu saya pernah baca ini, tulisan yang baik menunjukkan kepribadian yang baik, katanya begitu. Jadi kita perlu belajar tulis halus gitu. Nah soal tulis, saya berharap juga adik-adik ini mulai menulis. Menulis, sekali lagi, menulislah di komputer ya, di sekarang zaman saya dulu mesin tik ya, di laptop. Kalau di sini mungkin bisa juga, tapi memang saya sih nggak nyaman kalau tulis di sini, tidak disarankan gitu ya. Jadi menulis adalah melatih diri kita untuk mengungkapkan pikiran-pikiran kita. Ya saya banyak menulis. SMP, SD itu mata pelajaran yang paling saya suka itu kan 2. 1 olahraga, 2 mengarang. Nah, ada nggak yang suka mengarang? Suka ya? Wah, keren. Ya, menulis, apalagi bisa menulis cerpen ya. Cerita untuk orang-orang pendek. Bukan ya? Cerita pendek ya? Pendek. Cerita pendek. Tulisannya cerpen, tapi cerpen yang baik ya, yang baik. Tulis saja, apapun bisa kita tulis. Zaman dulu saya waktu di kos-kosan ke orang tua ya pakai surat tulisnya kan. Jadi masih bagus. Belum ada telepon, nggak punya, HP tidak ada. Jadi kita tulis, itu biasanya diawali dengan kondisi kita sehat-sehat saja, di ujungnya minta tambahan duit, biasanya begitu orang tua. Ya kita kan anak kos. Jadi itu kalau boleh 2 hal itu kita lakukan. Menulis itu bekerja untuk keabadian. Banyak orang sudah meninggal, tapi dia dikenang lewat tulisan banyak. Ya, kalau tidak menulis, kita tidak dikenang, gitu. Ya, tidak dikenang. Nah, karena itu menulis, saya di kuliah dulu tulis di Waspada dapat honor ya, dapat honor lumayan buat traktir Edo, begitu. Dulu 5.000 rupiah honornya gitu. Jadi cobalah kalau yang sudah punya kegemaran membaca dan menulis, lanjutkan. Kalau yang belum, mudah-mudahan saya bisa mempengaruhi adik-adik sekalian untuk membaca dan menulis. Begitu juga, mohon maaf, saya juga berharap ibu bapak guru terus belajar. Jadi saya percaya dengan ungkapan seperti ini. Guru yang berhenti belajar harus berhenti mengajar. Jadi kalau mau terus mengajar, maka teruslah belajar. Kira-kira seperti itu. Sebab ada orang-orang yang masa depannya ini tergantung ya, bukan tergantung, maksud saya berharap kepada ibu bapak guru. Saya mengenal guru saya, guru bahasa Inggris saya, itu namanya Paul Boyman. Kalau kayak orang ini ya, orang apa namanya asing gitu, orang kayak bule, padahal dia hitam karena dari NTT. Tapi di tangan dialah kami satu sekolah pintar bahasa Inggris.
cuma sangat keras dia mendidik kami begitu. Yang kedua guru matematika, namanya Pak Sarimin, orang Jawa. Itu sangat baik mendidik kami begitu. Kita mengenang terus guru. Guru ini kan amal jariahnya luar biasa. Ilmu yang diamalkan, katanya begitu. Nah, saya kira saya ingin berhenti lah sampai di situ pengalaman. Silakan diambil pelajaran yang baik-baik, yang jelek-jelek, yang tidak berkenan tentu saja boleh diabaikan lah. Nah, saya mau masuk, mohon izin ke tugas dan fungsi kita di Kominfo, yaitu literasi digital. Ini program kami, karena itu saya senang sekali bisa berinteraksi dengan ibu bapak dan adik-adik sekalian. Kita ini sedang menghadapi gempuran teknologi digital yang sekarang masuk lewat smartphone. Ada yang tidak punya smartphone, anak-anak. Ngacung. Kalau ada yang ini tidak punya HP, saya kasih HP saya. Saya punya HP baru soalnya. Tinggal saya ganti aja. Ayo jujur. Ya, jadi waktu anak saya SMP juga di sekolah namanya Al-Fikri ya, sekolah Islam itu, hanya dibolehkan bawa HP jadul yang cuma bisa SMS dan nelpon ke sekolah. Kalau ketahuan bawa smartphone, itu orang tuanya dipanggil. Dan saya pernah dipanggil karena anak saya curi-curi bawa smartphone. Tujuannya untuk apa? Biar cuma mau minta jemput aja. Telepon, bunda, ayah jemput, udah pulang nih, gitu aja. Atau dia teks SMS. Tidak diizinkan bawa smartphone ke sekolah. Ada juga sekolah yang boleh bawa tapi dikumpulin, tidak boleh dibawa ke kelas karena nanti gurunya lagi cerita, anak-anaknya pada bermedsos, ya, atau sebaliknya, nah kerjain tugas ya, ibu mau, bapak mau medsosan. Ya, misalnya begitu. Karena ada loh ibu-ibu, bukan ibu-ibu secara umum, ibu rumah tangga lah, supaya bisa masak, nyuci, ya berkebun atau gibah misalnya. Ya, gibah itu bergunjing. Anaknya ini yang masih belum cukup umur dikasihlah HP. Nah ini juga saya kira mungkin bisa dipikirkan oleh sekolah bagaimana caranya untuk mengendalikan. Kita tidak bisa menghindari teknologi, tetapi kita masih bisa mengendalikan. Saya punya anak kecil umur 6 tahun, tapi istri saya keras sama anak saya itu, tidak dikasih handphone. Dia kalau mau nonton internet begitu di TV, di YouTube Kids ya biasanya begitu, dan dipilihkan yang ilmu pengetahuan. Dan anak saya itu nggak tahu ya, milihnya yang bahasa Inggris terus. Maka dia umur 4 tahun sudah bisa ngomong bahasa Inggris karena nonton itu, tapi dibatasi 1 jam 1 hari. Jadi itu pengendaliannya. Karena memang dampak medsos itu sangat besar, sehingga kita harus hati-hati. Kan ada tuh suka digambarkan ada yang masuk ke rumah sakit jiwa karena kebiasaan main handphone, akhirnya tangannya nggak bisa berhenti. Ini adik-adik ini kan yang disebut namanya dalam istilah
bahasa Inggris namanya digital native digital. Jadi yang begitu lahir sudah ada handphone. Kalau generasi saya namanya digital migrant atau migrant digital. Jadi kita ini bermigrasi dari dunia media yang konvensional ke yang baru. Nah, bahkan mungkin ada yang lahir di videoin itu sama bapaknya, videoin gitu ya. Kalau dulu kita diazanin ya, nah, sekarang lahir di videoin. Ya, jadi di Kominfo punya program literasi digital. Nah, dalam literasi digital itu kita menyampaikan 4 hal. Yang pertama digital skill, jadi berketerampilan digital, termasuk tadi mengendalikan. Yang kedua digital etika berdigital. Ini loh, orang Indonesia itu menurut survei itu orang yang paling tidak sopan waktu menggunakan media sosial. Paling tidak sopan sedunia menurut survei Microsoft tahun 2020. Jadi tidak beretika kalau menggunakan media sosial. Tapi kalau di dunia nyata beretika begitu, karena misalnya berhadapan langsung dengan ibu guru, bapak guru. Ini kalau di medsos karena tidak berhadapan, nggak sopan itu ngomongnya biasanya begitu. Kata-katanya mungkin bodak keluar lah, apa keluar. Ya gitu. Walaupun di Jakarta ada kafe namanya Bodak Cafe itu. Yang punya orang Medan dan pejabat juga eselon 1 di satu kementerian lembaga. Saya pernah ngopi di situ. Lucu juga namanya Bodak Cafe. Nah, kita paling tidak sopan dalam menggunakan media sosial. Karena itu saya berharap utama adik-adik, marilah kita beretika, bersopan santun dalam menggunakan media sosial. Ya, kalau di media sosial tuh keluarlah macam-macam lah ya kata-kata yang bisa kita capture. Nah, hati-hati ya, karena ya apa yang terjadi di media sosial bisa juga berpindah ke dunia nyata. Yang kedua, budaya bermedia sosial. Saya berharap kita semua ketika menggunakan media sosial harus didasarkan pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai kearifan lokal atau local wisdom. Sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan budaya-budaya kita lainnya. Kita ini punya kebudayaan yang tinggi. Marilah kita bermedia sosial dengan mendasarkan pada budaya Indonesia. Jangan ada ujaran kebencian di situ. Jangan menstigmatisasi apa itu ya. Oh, orang ya menjudge ya, menghakimi orang. Misalnya gini, orang Padang tuh pelit misalnya gitu, itu nggak boleh. Nah, misalnya seperti itu. Ya, karena saya tahu di orang Padang, maka saya jadi contoh aja, kan nggak bakal marah. Orang Batak kasar katanya begitu. Itu jangan sampai kita di media sosial dengan mudah, apalagi menyebut kafir katanya begitu kan. Itu jangan. Nah, yang keempat ini yang paling penting ini, bagaimana menggunakan media sosial yang aman. Banyak loh orang yang karena menggunakan media sosialnya tidak baik, itu berurusan dengan polisi, di penjara, banyak, ya, diadukan karena ujaran kebencian, diadukan karena menghina di media sosial. Nah, ini harus diperhatikan, ada peraturan, ada hukum, ada undang-undang yang
membuat kita harus berhati-hati bagaimana menggunakan media sosial yang aman. Apalagi mau pemilu nih, mau pemilu biasanya keluarganya bisa beda pilihan, akhirnya bermusuhan, live dari grup keluarga. Jadi jangan sampai. Nah, supaya kita aman bermedia sosial. Nah, itu pesan-pesan yang selalu kami sampaikan kepada semua masyarakat yang melalui program literasi digital. Azan ya, kita berhenti dulu sambil pikirkan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya minum dulu. Sekalian yang saya hormati, anak-anak bapak sekalian yang bapak sayangi dan bapak banggakan. Baru saja kita mendengarkan paparan bagaimana adab, etika, tata cara menggunakan medsos dan berselancar di dunia medsos yang aman. Maka sekarang giliran kita lah bertanya pada Pak Dirjen. Untuk sesi pertama ini barangkali dari siswa dulu. Ibu-ibu jangan ketinggalan ya. Karena ancaman terbesar dunia pembelajaran dalam kelas itu Pak Dirjen, HP ini juga, bukan hanya di anak-anak. Dua-duanya. Oke, silakan. Tuh sesi 1 3 orang. 1, 2, 3. Kita mulai dari sini. Sebutkan nama dan pertanyaannya ringkas dan jelas. Perkenalkan, nama saya Salma Putras. Perkenalkan, nama saya Salma Putras. Saya dari kelas 7 ini. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengembangkan hal menulis dalam dunia digital? Bagaimana? Cara mengembangkan hal menulis dalam dunia Tulis. Iya, pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan dulu untuk Sarah. Terima kasih Sarah. Ya. Perkenalkan, nama saya Nazwa ada dipilih dari kelas 7C ingin bertanya. Apa yang terjadi jika kita tidak memiliki etika saat berkomunikasi? Iya. Tepuk tangan. Etika berkomunikasi. Silakan Nak. Maju ke depan. Tolong disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan Bapak Ibu guru yang kami hormati. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghindari penggunaan sisi negatif handphone? Karena mengingat banyaknya teman-teman kami yang menyebar link-link video yang di bawah umur sangat tidak baik bagi yang di bawah umur. Terima kasih, itu saja yang bisa saya tanyakan. Ya, jadi sekarang ini mengembangkan keterampilan menulis di masa digital ini itu justru lebih mudah. Ya, kalau dulu kita ini menulis biasanya kita kirimkan ke koran, majalah begitu, dan ada proses seleksi. Kalau tulisan kita itu dianggap tidak baik, kurang bagus, itu bisa tidak dimuat, tidak ditayangkan begitu. Ya, saya misalnya waktu itu menulis dikirim ke Waspada, katakanlah begitu. Waspada ada tim yang menilai, oh ini bagus, bisa dimuat, oh ini jelek, tidak dimuat begitu. Nah, kalau sekarang karena adanya media sosial, misalnya Facebook, Twitter, apalagi Instagram, jadi tulisan kita jelek ataupun bagus, ya suka-suka kita.
tanpa seleksi kan, tidak ada yang seleksi adalah kita sendiri. Jadi sebetulnya lebih mudah dalam mengembangkan kebiasaan menulis sekarang ini. Ya kalau dulu agak sulit, paling kita menulisnya di buku harian, curhat ya Pak, curhat di buku harian. Sekarang mana ada lagi orang curhat di buku harian, orang pun sekarang curhat di media sosial, berantem sama temennya ini, curhatnya di media sosial. Terus orang bertanya, kenapa dan lain-lain gitu. Nah, bikin tulisan di Facebook, tapi itu juga persoalannya karena tidak ada seleksi, tidak ada yang menilai kecuali diri kita sendiri, maka sering sekali tulisan yang kita bikin itu tadi tulisan yang tidak beretika, tulisan yang tidak bagus, tidak mendalam, bahkan mungkin bohong atau tahu ya bohong hoax ya, hoax misalnya. Nah ini yang harus hati-hati. Jadi sekarang ini lebih gampang mengembangkan, tetapi sulitnya adalah mengendalikan diri kita sendiri untuk tidak membuat tulisan yang hoax, tulisan yang tidak beretika, tidak santun, tidak sopan, menyerang misalnya, menyakiti, menghina begitu. Nah itu tidak ada seleksinya. Jadi cara mengembangkan keterampilan menulis ya adalah terus berlatih menulis. Ya terus berlatih menulis. Mungkin sebelum diposting di media sosial, minta kawannya baca, kawan sebangku untuk baca, tanya pendapatnya, bagus enggak, suka enggak dengan tulisan ini, bagus enggak sih tulisan kita ini sopan tidak sih. Kalau teman kita mungkin kalau satu kurang, minta pendapat teman yang lain lagi, atau ibu guru, bapak guru, baru kemudian kita posting di media sosial. Jadi teruslah berlatih. Menulis itu sebetulnya tidak ada teorinya, nggak ada sekolahannya begitu. Menulis itu seperti naik sepeda. Pernah kan belajar naik sepeda ya? Belajar naik sepeda pertama-tama mungkin pakai roda bantuan ya. Lama-lama udah agak berani kita copot rodanya itu kan, tapi masih dibantui, ditolong oleh kakak kita, abang kita, mbak kita, atau asisten rumah tangga kita, atau ibu kita, bapak kita dipegang seadanya di belakang, dilepas begitu, begini-begini jatuh kita bangun lagi, kita belajar lagi sampai kita mahir. Begitulah menulis. Jadi dulu saya waktu menulis untuk koran itu tulis pertama tidak dimuat, tidak ditayangkan. Kedua tidak ditayangkan, mungkin baru tulisan ke-20 atau 25 baru ditayangkan. Tapi terus menulis kita. Begitu juga ibu bapak guru. Saya senang sekali membaca tulisan kalau itu dari ibu bapak guru ya. Di Kompas itu banyak guru-guru yang menulis. Ya bahkan dulu waktu saya di Media Group, kami bikin pelatihan menulis buat para guru agar para guru juga terlatih kemudian menulis dan mengirimkan ke media. Ya mengirimkan ke media itu bagus karena pikiran-pikiran kita bisa dibaca oleh orang lain. Mungkin ada yang tidak sependapat, tidak apa-apa. Nanti akan ada diskusi. Jadi teruslah menulis. Latihlah, berlatihlah terus, jangan berhenti berlatih. Kalau tulisan kita dianggap jelek oleh teman kita, ibu guru kita, perbaiki. Satu buku, lalu coba tuliskan kembali garis besarnya. Itu juga sarana latihan. Ya, sarana latihan. Nah yang kedua, pertanyaan kedua, apa yang terjadi kalau kita dalam berkomunikasi di media sosial tidak beretika? Yang pertama dosa. Cuma dosa kan nggak kelihatan.
Nggak kelihatan dosa itu. Yang lain lagi adalah tentu saja bisa hubungan kita dengan orang lain jadi buruk. Jadi buruk. Yang ketiga, kalau kita menulis yang buruk-buruk, isi kepala kita itu buruk pasti. Karena apa yang kita tuliskan di media sosial adalah isi kepala kita. Begitu. Ya. Jadi itu dampaknya. Karena itu marilah kita menulis yang baik-baik. Marilah kita berpikir positif, berpikir produktif, berpikir optimistis. Jangan atau husnuzon, jangan suuzon. Ya, kira-kira begitu. Jadi dampaknya banyak sekali itu. Itu akan, kalau kita suka menulis yang buruk-buruk, tidak beretika, tidak bersopan santun, itu nanti akan membentuk pikiran dan kepribadian yang buruk juga begitu. Kan nggak bagus kalau nanti kita bersamaan dengan tumbuh besar kita dewasa, tetapi pikiran kita dipenuhi oleh prasangka, ya, oleh dugaan-dugaan negatif gitu. Ya, karena itu marilah kita berpikir positif dan tuliskan yang positif-positif itu. Ya tentu saja kita punya pengalaman buruk, tapi ya jangan diungkapkan lah. Ya diungkapkan apalagi di media sosial. Ya. Oke, kemudian bagaimana menghindari sisi negatif? Misalkan dikirimi video, link-link video yang tidak pantas untuk teman-teman, untuk adik-adik yang seusia adik-adik ini. Ya. Nah di Kominfo sendiri kita selalu mengawasi media sosial. Kita selalu mengawasi media sosial. Kita punya mesin itu namanya Automatic Identification System. Jadi sistem identifikasi otomatis. Mesin ini bekerja terus-menerus mengidentifikasi apa ya? Mencari konten-konten, link-link yang negatif. Kemudian Kominfo juga punya tim, namanya tim patroli siber. Siber itu digital ya maksudnya, cyber patrol. Jadi tim ini 24 jam, ada 3 shift, 3 shift, ada shift pagi, malam, dini hari begitu ya. Itu memelototi media sosial. Apakah itu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lain, YouTube. Kalau dia menemukan konten negatif akan dicatat. Tim ini akan mencatat. Nah, ada mekanisme lain lagi adalah laporan dari masyarakat. Jadi kalau siapa tadi yang bertanya, yang ketiga mana? Masuk ke kelas, Pak. Ke kelas. Oke, nggak apa-apa. Ini mungkin pertanyaan kita semua ya. Nah, kalau ibu bapak guru, adik-adik menemukan konten negatif, laporkan ke Kominfo melalui link aduankonten.id. Aduan konten, kontennya biasa, KONTEN.id. Laporkan ke situ. Nanti kami akan periksa. Laporkan, taruh linknya bila perlu di situ. Nanti kami akan periksa. Nah, kalau kami menemukan konten-konten negatif, maka kita akan meminta platform itu YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain, Google, untuk men-take down. Men-take down itu artinya mendelete, menghapus. Mungkin linknya masih ada, tapi kalau diklik nggak keluar itu gambarnya, tidak keluar itu beritanya begitu ya. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi sepanjang 2018
ketika kita sudah punya mesin tadi itu, AIS namanya, sampai sekarang ini sudah ada 2.500.000 sampai 3 juta konten negatif yang kita mintakan take down. Sebagian besar apa? Ini juga jadi bahan pelajaran buat adik-adik, juga pembelajaran buat ibu bapak guru. Yang paling banyak adalah pornografi. Yang paling banyak pornografi. Tadi kelihatannya pertanyaannya mengarah ke sana karena tadi nyebut di bawah umur gitu ya, atau tidak pantas untuk seusia adik-adik. Pornografi itu paling banyak, ada 1.200.000. Tadi kan saya sebutkan 2,5 juta ya. 1.500.000 itu isinya yang kita take down, kita delete itu 1.500.000. Nomor 2, judi online. Nah, ini memerlukan pengawasan juga dari orang-orang dewasa, ibu bapak guru dan orang tua. Kalau yang lain-lain sedikit, kecil-kecil ya, kecil tapi tetap juga harus kita perhatikan. Hoax juga banyak. Hoax itu banyak yang kita take down, kita delete. Nah, begitu. Nah, kemudian bagaimana cara menghindarinya? Nah, oke. Sebelum ke sana, saya jelaskan dulu. Yang bisa dipantau oleh Kominfo itu di platform digital yang bersifat publik. Yang bersifat publik itu ya contohnya Facebook, Instagram, dan lain-lain. Semua orang bisa menggunakan, bisa melihat. Tapi ada platform digital yang bersifat privat, yang bersifat personal pribadi. Itu apa contohnya? WhatsApp, WeChat, Telegram. apalagi Telegram. Nah, itu di luar jangkauannya Kominfo. Kominfo tidak boleh masuk ke situ. Bukan tidak bisa, tapi hukum tidak membolehkan Kominfo masuk ke situ. Nah, disitulah perlunya partisipasi adik-adik, ibu bapak guru untuk melaporkan kalau WA-nya menerima konten-konten yang negatif. Gitu. Saya beritahukan linknya, nanti kita akan upayakan take down. Kita sulit kalau di platform yang sifatnya publik tadi, kita take down konten, kita take down akun. Misalkan akun saya nih, karena sering menampilkan konten-konten negatif itu, bisa loh akun saya itu diblokir oleh Google dan lain-lain, gitu. Nah, tapi kalau dia di WhatsApp itu kita nggak bisa take down kontennya, tidak bisa take down akunnya. Kalau mau kita blokir, itu kita blokir satu aplikasi. Jadi kalau kita blokir WhatsApp, adik-adik kita semua nggak bisa ber-WhatsAppan. Pernah Telegram itu diblokir Kominfo tahun 2017 karena menyebarkan terorisme dan radikalisme. Jadi kita blokir satu Telegram itu, satu aplikasi itu. Jadi orang Indonesia waktu itu selama seminggu tidak bisa menggunakan Telegram. Gitu. Setelah pemilik Telegram dan founder itu pendirinya yang bikin Telegram itu datang menemui Menteri Kominfo dan berkomitmen, kami nggak lagi deh siarin ataupun jadi tempat posting radikalisme dan terorisme. Baru dibuka oleh Kominfo. Nah, karena itu kalau yang di privat tadi dugaan saya itu mungkin menerima di WhatsApp, mungkin ya, menerima di WhatsApp karena sifatnya personal. Itu laporkan ke Kominfo, bahkan bisa laporkan ke polisi loh itu. Ya, karena sudah merupakan pelanggaran undang-undang, ya dugaan saya pornografi ya, undang-undang anti pornografi. Bisa dilaporkan. Ya, bisa dilaporkan ke Kominfo. Kominfo akan mengurus kontennya, kita akan mintakan take down. Tetapi orangnya mungkin
yang menyebarkan itu bisa terkena pidana. Begitu ya. Jangan kemudian kalau kita mendapatkan konten negatif, kita sebarin lagi. Delete saja begitu. Ya, delete saja. Mungkin awalnya mau tahu ternyata negatif, jangan diterusin. Tapi delete, dihapus. Bila perlu, saya kira perlu dilaporkan itu. Ya, dilaporkan. Nah, ini penting. Yang terakhir kemarin kita take down, ada rame-rame di TikTok ya, nenek-nenek mandi lumpur supaya dapat gift, tahu ya? Nah itu dia. Itu. Nah sebetulnya kan kalau tidak ada yang nonton, tidak memberi gift, berhenti dia tuh. Tapi kan karena ada yang memberi gift terus ya, gift malah yang bikin itu kaya raya, itu bisa beli sepeda motor katanya begitu ya. Nah ini tergantung pada kita juga pada dasarnya. Ya kenapa konten-konten seperti itu masih ada, karena ada penggemarnya begitu. Ya, kan gitu. Ya. Jadi bagaimana menghindarinya? Saya kira kalau dikirimin kan begitu ya. Dan sebetulnya sering ada pertanyaan, kan sudah di take down tapi kenapa muncul? Nah, seringkali orang mengaksesnya lewat aplikasi VPN. VPN itu virtual personal network. Itu ilegal di Indonesia. Sebetulnya kalau orang ketahuan mengakses sesuatu lewat VPN, itu bisa terkena pidana. Ya cuma nggak ketahuan ya karena personal kan sifatnya. Virtual personal network, gitu. Itu dilarang. Nah jadi kita juga meminta partisipasinya kalau ada hal-hal yang mencurigakan konten negatif. Jangankan ibu bapak dan adik-adik ini, wapres saja, wakil presiden staf khususnya pernah menghubungi saya karena ada hoax tentang wapres. Jadi wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin ada videonya yang seolah-olah beliau, seolah-olah Kiai Ma'ruf Amin, seolah-olah wapres, memang tampang-tampangnya kayak begitu gitu, mirip ya. Katanya sholat jenazah pakai ruku dan sujud. Padahal sholat jenazah itu kalau di Islam tidak ada ruku, tidak ada sujud. Cuma takbir 5 kali, terus kemudian salamnya juga sambil berdiri kan begitu. Akhirnya kita take down Kak, kita mintakan take down ke TikTok. Waktu itu di TikTok tuh. Nah kemudian orangnya yang menyebarkan itu dilaporkan ke polisi, saya nggak tahu apa ditangkap atau tidak. Nah jadi itu kira-kira cara menghindarinya. Ya cara menghindarinya ya jangan lihat, jangan dikonsumsi, jangan disebarkan, laporkan. Kira-kira begitu ya. Oke. Ada lagi? Terakhir, sesi terakhir ya. Karena Pak Dirjen mau ada kegiatan berikutnya. 4 orang, 5 orang Pak Dirjen. Oke, ini duluan. Nabila, silakan Nabila. Dan selamat siang semua teman-teman saya. Di sini saya ingin bertanya, manfaat apa ya Pak yang kami dapatkan sebagai pelajar dari perkembangan digital sekarang ini? Dan apa dampak positif dan negatifnya bagi kami seorang pelajar Pak? Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Hadirin, lanjut yang kedua. Silakan. Oh, ini yang paling ganteng. Selamat sore kepada Bapak dan Ibu Guru juga teman-teman sekalian. Saya dari kelas 7F yang bernama Rafa Aditya. Saya ingin bertanya, bagaimana membedakan yang hoax dan real dalam smartphone? Bukan jalan. Kita tidak menyalahpahamkan hal tersebut.
Ya, itu dia. Yang ketiga, ayo. Oh ini dulu yang depan. Di depan. Nggak apa-apa semua dapat. Jadi selamat sore, perkenalkan saya Alicia Siti Thomas dari kelas 9. Saya ingin bertanya, mengapa medsos itu masih ada? Padahal kan medsos itu banyak dampak negatifnya dan nggak semua dampak negatif dari medsos itu tuh bisa dicegah. Kenapa medsos itu nggak dihapus aja biar generasi nggak kena dampak buruknya nanti? Luar biasa tajam-tajam pertanyaannya Pak Dirjen. Saya mau tanya Pak, bukan mengenai medsos. Kehadiran Bapak ke sini hanya untuk kami kakak atau untuk karena kami tahu ada acara Bapak Presiden datang. Yang cipratannya kami Pak, itu aja pertanyaan saya. Saya tepuk tangan luar biasa. Silakan Pak Dirjen. Iya memang kecipratan sekalian. Karena saya memang hadir ke Medan ini untuk Hari Pers Nasional yang dihadiri Presiden tadi puncaknya. Dan kemarin Edo menjajaki kemungkinan